Assalamualaikum. Halo guys. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan ya perkenalkan diri dulu. cara tentang Balai Pemuda. balai muda dan balai kota di Surabaya. Ya, jadi sebelum kita mau mulai videonya mau memperkenalkan diri dulu. Pertama, kenalkan saya Saferil Vanjelan Taufik dengan NIM 72 Dan saya Muhammad Fikri Rafael dengan NIM 89. Saya Muhammad Rizwan Liviaca, NIM terakhir 86. Namanya gedung merah putih guys. Itu di sana ada gedung merah pemuda. Nah itu masjid ini baru balai pemuda ini ya guys. Balai pemuda ini namanya balai pemuda. Masjidnya yang mana mas? Tadi gak kelihatan. Yang itu ya? Kan ada berbagai macam gedung, yaitu teater balai budaya dan rumah bahasa, turis informasi dan perpustakaan di Surabaya. Jadi di outlet ini juga ada juga berbagai macam seperti halnya kantin juga tuh ada guys, kantin. Nah, jadi kayak outlet ini nggak hanya satu aja. Jadi semua cagar budaya itu di sini ada semua. Seperti yang dijelaskan sama Mas Ali tadi, seperti kayak gitu. Seperti itu. Oke, kali ini kami mau menjelaskan sedikit sejarah soal gedung Balai Pemuda yang ada di belakang kita ini. Jadi gedung ini berawal dari pendudukan kolonial Belanda yang di Surabaya. Banyak gedung-gedung yang dibangun oleh Belanda. Salah satunya itu gedung ini. Jadi gedung ini itu didirikan pada tahun 1907 yang dirancang oleh Westmaes dengan ciri khas kubah yang sepintas mirip dengan mahkota Ratu Belanda. Gedung ini terletak di Jalan Simpang Terat yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Gubernur Suryo. Dahulu gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum para bangsawan Belanda maupun orang-orang ekspatriat dengan berbagai fasilitasnya, antara lain balai pertemuan, gedung teater, tempat berdansa, restoran, tempat olahraga, biliar, bowling, dan lain-lain. Pada malam hari suasana di tempat ini tampak lebih semarak dengan permainan lampu-lampu yang digunakan untuk berpesta ria. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan mengambil alih untuk penjelasannya. Nah, tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam gedung ini. Nah, orang-orang tertentu saja yang bisa beraktivitas di dalamnya, termasuk kaum pribumi tidak diperbolehkan ikut berpesta. Seperti yang tertulis pada papan pengumuman yang berada di halaman gedung, yaitu Verboden voor Inlander, artinya pribumi dilarang masuk. Kalaupun pribumi bisa ada di dalam gedung tersebut, karena mereka dijadikan sebagai pembantu atau pelayan. Nah, sampai sekarang struktur bangunan gedung ini masih terjaga dengan baik dan digunakan sebagai kegiatan seni, pusat bahasa, perpustakaan, tempat diskusi, dan lain-lain. Nah, untuk berdasarkan SK Wali Kota nomor 188.45 per 251 per 402.104 per 1996 tanggal 26 September 1996 nomor urut 18 Pemerintahan Kota Surabaya menetapkan Gedung Balai Kota Pemuda sebagai gedung cagar budaya. Tentunya sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menjaga dan melestarikan gedung ini sebagai gedung cagar budaya Kota Surabaya. Jadi seperti itu untuk sejarah sedikit tentang cagar budaya yang ada di belakang saya ini. Review interior dari Balai Pemuda.
Oke, Sejarahnya. Simpang Klub The Surabaya, tempat berkumpulnya para sosialita di kawasan kota tahun 1907 dan resmi berganti nama menjadi Balai Pemuda pada tahun 1957. Dan kebetulan kedua ini adalah pesta kaum sosialita di Simpang Sosial atau Balai Pemuda Gedung di Siparan. Di Siparannya Balai Pemuda ya desa. Tempat berkumpulnya para sosialita. Nggak ada pribuminya ya. Bagian dalamnya gedung Balai Pemuda ini dahulu menjadi tempat yang berkumpul para kaum sosialita. Di sini mereka kumpul. Ini ada salah satu ruang simpang Balai Pemuda. Ini guys. Peralatan tahun 1938 Ini para tempat hiburannya para sosialita di tahun 1938. Balai Pemuda dulu kan. Itu dari udara Sejati 1930 dari sumber Kit LV Kit Lift. Terus di sampingnya itu ya ada juga nih foto Balai Pemuda dulu diambil dari KS sama 1930. Foto dari Besi Tangkut sumber dari Kit juga. Terus yang di sana lewat KPR ya lewat KPR. Selanjutnya di sini ada itu, ini yang waktu kita perkenalan ini bagian apa depannya ini Utama. bangunan utama Diambil dari 1938. ya kelihatan di sini. Sosial. Ini juga tampaknya. Tampak atap. Coba ini fotonya pakai apa ini? Coba. Nggak ada drone. Nggak ada foto apa ya? Apa ya? Betul, pakai pesawat. 100 lihat penontonnya. Cara selalu dilihat ya. Dulu orang-orang dilihat ya. Kalau tahu. Ya wah. Tapi Blender itu belum ada. Ya kita baru ada sekarang. Zaman Blender sudah tahun segitu ya. Saya kira kamu bisa dilihat. Kamera bisa masa lanjut ya. Ini lanjutin. Yang mana ini? Yang mana? Oh, oke. Di komunitas sosialitas Simpang pada Sampang itu. Tahu nggak sih dulu biar belum ada angkanya. Iya. Warna Bola ini kayak makanan ya? Kayak makanan, kayak permen. Apa ini mas? Ini nih, meja klasik tahun 1907. Nah, ini tuh kursi dan meja Balai Pemuda tahun 1907. Nah, Iya. peralatan mebel ini itu tuh langsung pernah digunakan oleh orang-orang Eropa dan Belanda di gedung The Simpang Society atau yang lebih dikenal dengan sebutan Balai Pemuda. Iya. Nah, kursi itu biasanya tuh digunakan waktu apa namanya meeting tertentu. Nah, dan didesain dari si Citroen. Nah, nggak tahu lah Citroen. Jenis kayu. Iya, jenis kayunya. Nah, sedangkan meja itu juga merupakan desain yang mengadopsi gaya Asia yang melambangkan pernikahan dan didesain oleh orang-orang Belanda tanpa ribuan pribumi. Nah, ini. Surabaya dibangun dari
1907. Oh gitu mas? Iya. Oh itu mas tuh. Desain arsitek itu kayak campuran neogotik. Apa ya kita? Kita dong arsitektur. Iya. Apa ayo? Kayaknya zaman-zaman waktu sebelum masa Orde Baru. Jadinya kita sebelum pembelajaran arsitektur kan nggak dimasukkan. Seperti kayak gitu kan. Masnya ngasal lo beneran itu. Desain campurannya itu. Lanjut. Widih. Anda tahu nggak? Guys tahu nggak? Ini tuh Bercabang aja. ini tuh seperti bentuknya tahu tek ya. Batagor. Kartu masa nggak bercabang, masa fair. Gimana mau nusuk-nusuk? Makan malam. Hal yang lazim ada digunakan di gedung Bali Pemuda ini guys. Tuh orang Eropa sama itu beda guys, cara penyajiannya dan cara pemakaiannya. Jadi kurang lebih beda sama hal yang kita. Seperti itu. Oh, kok di sini kok ada tempat biji? Buat apa mas? Mas Rafael? Masa orang masak biji? Ini kayaknya sepertinya buat untuk menaruh kotoran seperti halnya makan buah. Makan buah? Iya. Makan buah kan soto dan biji. Soto taruh di sini. Oh iya, masuk agak. Masuk juga bisa. Film dan itu. Satu grup musik genre rock dan roll. Rock and roll. Untuk bangunannya sendiri ini sangat modern ya guys, di bawah tanah basement. Tapi nuansa modern seperti atap-atapnya, plafon-plafonnya kan juga diambil dari tahun-tahun modern seperti tahun 2024. Dan untuk desainnya di situ lebih modern guys. Iya, ini kayak yang bagus desain interiornya ini. Dia kayak nuansa kafe-kafe gitu dengan lampu yang warna kuning-kuningan gitu, yang bisa menghasilkan pencahayaan yang lebih redup dan dingin, nggak panas guys. Dia kayak rasa nyaman gitu kan. Dingin banget di dalam ini. Sekian dari kami yaitu mereview secara dari Balai Pemuda. Sekian dari kelompok 7. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.